Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai desain sistem guidelines. Nama saya Raditya Basmarhat dengan NIM 215 150 700 111 030 dari kelas TIB. Beberapa topik yang akan saya bagi ke dalam penjelasan desain sistem terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, pengertian, kedua, struktur, ketiga, elemen, keempat, kelebihan dan kekurangan, lima, pendekatan, dan keenam, kesimpulan. Yang pertama, pengertian. Apa itu desain sistem? Desain sistem adalah satu set lengkap standar desain atau style guide dan dokumentasi yang menyertai kit alat UI termasuk pola UI, prinsip desain UX, dan komponen. Ketika kita melihat desain sistem dalam konteks ini, ia menggabungkan semua yang dibutuhkan desainer dan pengembang untuk membangun dan menskalakan produk digital. Kita juga bisa menemukan beberapa hal dalam desain sistem ini seperti brand guidelines, accessibility guidelines, UI design guidelines, UI kit, dan lain-lain. Lalu yang bagian kedua, struktur. Apa saja struktur dalam desain sistem? Susunan komponen dari desain sistem saya bagi menjadi 3 bagian. Nah, susunan komponen atomic design system ini dapat dijelaskan dengan Brad Frost Atomic Design Methodology, yaitu yang pertama, atom. Atom merupakan pondasi dasar atau elemen desain dasar yang tidak bisa diurai lebih lanjut lagi, atau sudah sangat dasar. Lalu yang kedua, ada molekul. Molekul dibuat dengan menggabungkan atom untuk membuat komponen atau pola UI yang lebih besar lagi. Lalu yang ketiga, organisme. Pola UI kompleks yang terdiri dari atom dan molekul. Pola-pola ini membentuk antarmuka pengguna dengan kartu, navigation bar, logo, bidang pencarian, dan lain-lain. Komponen atom. Yang pertama itu ada warna. Warna adalah fondasi yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Karena dengan warna akan berpengaruh terhadap semua tema atau branding aplikasi yang akan kita buat. Lalu yang kedua ada tipografi. Pemilihan font yang tepat juga akan membuat aplikasi kita semakin enak untuk dipakai oleh pengguna kita. Pemilihan font merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap desain sistem. Lalu yang ketiga, desain komponen. Nah, kita juga harus menentukan aturan untuk komponen yang akan kita pakai dari awal. Biasanya dimulai dengan komponen yang akan sering kita pakai seperti button, navigation bar, atau header dan footer. Lalu yang selanjutnya ada lagi yaitu icon style. Icon style ini dalam penggunaannya direkomendasikan hanya memakai satu jenis icon style agar menjaga konsistensi secara experience. Lalu yang kedua ada button. Button ini dapat didefine, contohnya button primary, secondary, tertiary, dan seterusnya. Lalu button ini juga memiliki beberapa state yaitu enable, disable, hover, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke komponen molekul. Komponen molekul ini merupakan gabungan dari komponen atom. Pertama, di sini ada header bar. Dalam header bar ini terdapat button yang bertuliskan back, lalu ada juga button done, button action, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada notification bar, dan yang ketiga ada action list. Lalu yang ketiga yaitu komponen organism. Nah, komponen organism ini ada juga 3 yaitu action sheet, notification stack, dan pop-up. Semua ini merupakan gabungan dari komponen atom dan komponen molekul yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu yang ketiga, elemen. Elemen ini saya mengambil dari desain sistem repository. Desain sistem repository ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada style guide,
Lalu yang kedua ada component library, dan yang ketiga ada pattern library. Yang pertama adalah style guide. Style guide adalah bagian dari dokumentasi yang menyediakan konteks dan instruksi untuk pola dan komponen sistem desain, misalnya kode hex warna, skala tipografi, penggunaan, hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan lain-lain. Style guide berisi panduan implementasi khusus, referensi visual, dan prinsip desain untuk membuat antarmuka atau hasil desain lainnya. Style guide yang paling umum cenderung berfokus pada pencitraan merek seperti warna, tipografi, merek dagang, logo, dan media cetak. Tetapi style guide juga menawarkan panduan tentang konten seperti nada suara dan rekomendasi bahasa, dan desain visual dan interaksi standar. Panduan ini terkadang dimasukkan ke dalam pustaka komponen juga untuk memberikan panduan yang relevan dalam konteks. Contoh penerapan style guide yang pertama itu ada konten yang berupa warna, tipografi, icons, logo, dan branding product guidelines. Lalu yang kedua ada stakeholders yang terlibat, di mana stakeholders yang terlibat ini yaitu design team, marketing team, dan copywriter. Lalu tujuannya apa? Untuk menjelaskan gaya visual komponen. Lalu ada komponen library. Komponen library adalah sesuatu yang diasosiasikan banyak orang dengan sistem desain. Komponen library yang menyeluruh ini menampung elemen UI yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat digunakan kembali dan berfungsi sebagai toko serba ada bagi desainer dan pengembang untuk mempelajari dan mengimplementasikan elemen UI tertentu. Membuat library ini tentu membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan. Selain contoh visual komponen, terdapat juga yang pertama, component name. Nama komponen UI yang spesifik dan unik untuk menghindari miskomunikasi antara desainer dan pengembang. Yang kedua, description. Description ini merupakan penjelasan yang jelas tentang apa elemen ini dan bagaimana biasanya digunakan. Terkadang disertai dengan yang harus dan yang tidak boleh dilakukan untuk konteks dan klarifikasi. Lalu yang ketiga, ada attributes. Atribut ini merupakan variabel atau penyesuaian yang dapat dibuat untuk menyesuaikan atau mengadaptasi komponen untuk kebutuhan khusus seperti warna, ukuran, bentuk, dan salinan. Yang keempat ada state. State merupakan default yang direkomendasikan dan perubahan tampilan selanjutnya. Kelima, code snippets. Code snippets merupakan kutipan kode aktual untuk elemen tersebut. Beberapa sistem desain melangkah lebih jauh dengan berbagi banyak contoh dan menawarkan lingkungan sandbox untuk mencoba berbagai penyesuaian komponen. Lalu yang keenam ada front-end dan back-end frameworks, di mana untuk mengimplementasikan library jika bisa untuk menghindari debugging yang tidak diperlukan. Lalu ada juga pattern library. Pattern library sering dianggap kurang kuat dibandingkan dengan komponen library, tetapi library ini bisa selengkap atau setinggi yang diperlukan. Mereka biasanya menampilkan struktur konten, tata letak, dan atau template. Sama seperti komponen, pola-pola dimaksudkan untuk digunakan kembali dan diadaptasi. Pattern library merupakan abstraksi tingkat menengah dari design language. Istilah komponen library dan pattern library sering digunakan secara sinonim, namun ada perbedaan antara kedua jenis library ini. Komponen library menentukan elemen UI individual, sedangkan pattern library menampilkan kumpulan pengelompokan atau tata letak elemen UI. Lalu apa sih perbedaan antara pattern library dengan komponen library? Nah, dengan menggunakan Brad Frost Atomic Design, kita bisa mendefinisikan pola dan komponen untuk membedakannya, di mana komponen library merupakan termasuk atom, yaitu komponen ini adalah blok code yang dapat digunakan kembali, yang dapat berdiri sendiri atau menjadi bagian dari beberapa pola, misalnya button. Lalu, pattern library termasuk ke dalam kategori molekul dan organisme, di mana pola adalah sekelompok komponen yang digunakan desainer untuk memecahkan masalah kegunaan, misalnya bilah navigasi dengan logo, tautan, formulir pencarian, dan tombol CTA. Lalu, apa perbedaan antara style guide versus component library dengan desain system? Dari gambar ini, kita bisa menjelaskan bahwa style guide menjelaskan tentang gaya dari abstrak, di mana terdapat color, icons, brand, grid, paddings,
margins, tipografi, dan lain sebagainya. Lalu ada juga komponen library, di mana komponen library ini menjelaskan tentang kegunaan blok-blok seperti item list, button, image, hero, gallery, navigation, dan artikel. Lalu ada juga design system, di mana design system ini menjelaskan tentang peraturan dan koneksinya, yaitu ada information architecture, taxonomies, motion, dictionary, content principle, foundation, accessibility, possible combination, dan lain sebagainya. Ketiga hal ini kita gabungkan akan menghasilkan sebuah produk. Nah, design language level abstraction order-nya ini maksudnya adalah level dari ketiga hal ini, yaitu desain sistem berada di tingkatan yang paling tinggi, lalu disusul oleh komponen library, dan kemudian yang terendah yaitu style guide. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan. Nah, apa sih kelebihan, kekurangan, dan manfaat dari penggunaan desain sistem ini? Untuk apa kita menggunakannya? Yang pertama, kelebihannya, yang pertama itu ada mendesain dengan konsisten. Komponen standar yang digunakan secara konsisten dan berulang membuat aplikasi yang lebih mudah diprediksi dan mudah dipahami. Komponen juga memungkinkan desainer menghabiskan lebih sedikit waktu untuk fokus pada gaya dan lebih banyak waktu mengembangkan pengalaman pengguna yang lebih baik. Yang kedua, membuat prototipe dengan cepat. Bekerja dengan desain sistem memungkinkan kita untuk mendesain aplikasi dengan cepat seperti menyusun mainan Lego block karena kita tidak perlu mendesain dari awal, tinggal drag and drop saja. Lalu yang ketiga, meningkatkan sikap kolaboratif. Meningkatkan kolaborasi dengan tim dan membangun mindset kolaborasi yang bagus jika desain sistem ini dibuat bersama-sama, sehingga kita akan bekerja sama dengan sesama desainer untuk menentukan dan mengembangkan desain sistem itu sendiri. Lalu kekurangan dari desain sistem. Yang pertama, waktu yang lama. Membuat dan memelihara desain sistem adalah aktivitas intensif waktu yang membutuhkan tim khusus. Desain sistem bukanlah sebuah solusi yang menawarkan satu dan selesai. Mereka terus berkembang saat tim mengumpulkan umpan balik dari mereka yang menggunakannya. Lalu yang kedua, desain yang sulit. Materi desain sistem membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk diajari atau mengajari orang lain bagaimana cara menggunakannya. Desain sistem apapun, meskipun diadaptasi dari sistem yang sudah ada, memerlukan petunjuk penggunaan. Jika tidak, ada risiko penerapannya secara tidak konsisten atau salah di seluruh layar atau di seluruh tim. Dan yang ketiga, kurangnya strategi terpadu. Mungkin ada persepsi bahwa proyek statis, kreasi satu kali, yang umumnya tidak memerlukan komponen yang dapat digunakan kembali. Benar atau tidak, persepsi ini mungkin menandakan kurangnya strategi terpadu di seluruh proyek dan hilangnya peluang untuk meningkatkan efisiensi. Lalu yang kelima, pendekatan. Bagaimana pendekatan dengan menggunakan desain sistem ini? Pendekatan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, adopt, lalu adapt, dan juga create. Maksud dari ini apa sih? Nah, ada pro dan kontra untuk masing-masing pendekatan ini. Tetapi secara umum, semakin custom solusi sistem desain kita, semakin banyak waktu dan uang yang dibutuhkan untuk mengimplementasikannya. Dengan demikian, menggunakan desain sistem yang ada adalah pendekatan dengan biaya terendah dan membutuhkan waktu paling sedikit untuk diterapkan. Investasi dalam desain sistem khusus akan bermanfaat jika organisasi memiliki kebutuhan khusus yang tidak dapat dipenuhi oleh desain sistem sumber terbuka. Ketika penyesuaian pada desain sistem meningkat, penghematan biaya yang mungkin diperoleh dari penggunaan sistem desain yang ada akan berkurang, dan dalam jangka panjang, lebih baik kita membuat desain sistem dengan kreativitas kita sendiri. Singkatnya, ketika kita memilih dari 3 pendekatan ini, jika kita memilih adopt ini akan menawarkan harga yang murah, tetapi customization yang sedikit dan juga brand differentiation yang sedikit atau perbedaan brand yang tidak mencolok. Jika kita memilih create ini akan menggunakan biaya yang banyak, tetapi dengan biaya yang banyak ini kita juga bisa meng-customization hal yang tidak sedikit atau banyak, dan juga perbedaan dari brandnya pun pasti akan terlihat mencolok.
Lalu adapt ini berada di tengah-tengah di antara adopt dan juga create. Yang keenam, kesimpulan. Jadi, apa keseluruhan dari desain sistem ini? Desain sistem terbuat dari banyak komponen, pola, gaya, dan pedoman yang dapat membantu mengoperasionalkan dan mengoptimalkan upaya desain. Faktor utama yang perlu dipertimbangkan saat membuat desain sistem adalah skala dan replikabilitas proyek, serta sumber daya dan waktu yang tersedia. Ketika diimplementasikan dan dipelihara dengan buruk, sistem desain dapat menjadi kumpulan komponen dan kode yang sulit digunakan. Tetapi ketika diterapkan dengan baik, mereka dapat mendidik anggota tim, merampingkan pekerjaan, dan memungkinkan desainer untuk mengatasi masalah UX yang kompleks. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada materi yang kurang jelas ataupun agak melenceng, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk daftar pustaka, saya ada 6 link yang saya ambil untuk dijadikan referensi.